Kita diajarkan al-walayah, tapi pada saat yang sama kita diajarkan al-bara'ah. Ada tawalli dan ada tabarri. Tawalli adalah loyalitas, kesetiaan kita kepada ahlul bait. Tabarri adalah kebencian kita, ketidaksetujuan kita kepada yang batil, kepada yang tidak hak. Seorang muslim yang benar adalah seorang muslim yang menanamkan dua ini, tawalli dan tabarri. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Kita lihat ayat Al-Quran yang dengan tegas mengatakan misalnya, waqatilu a'immatal kufr, perangi pemimpin-pemimpin kekafiran. Kalau kalian dapati mereka, kejar mereka, buru mereka, bunuh mereka dalam keadaan apapun. Bukan berarti bahwa agama kita mengajarkan kekerasan. Bukan berarti bahwa agama kita mengajarkan perang. Tapi ada saat-saatnya seseorang itu perlu tegas. Apa yang kita lakukan ketika kita mengutuk, melaknat para pembunuh Al-Husain, melaknat, mengutuk para orang-orang yang khianat kepada Rasulullah. Begitu kita katakan Allahumma la'an Aba Sufyan, begitu kita katakan Allahumma la'an Bani Umayyah qatibatan, ya Allah kutuklah Bani Umayyah secara keseluruhan. Itu perlu kita lakukan supaya di dalam diri ini ada satu sikap tegas untuk menolak segala bentuk kebatilan. Justru ketika kita melupakan itu, ketika kita melupakan kejahatan-kejahatan mereka, dikhawatirkan ruh kita, jiwa kita akan menjadi lemah, sehingga kita akan menghalalkan segala bentuk kezaliman. Apa yang kita lihat di sekitar kita dewasa ini, bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk kemaksiatan, dosa-dosa yang begitu menyebar di antara kita, begitu berkuasanya kemaksiatan itu di sekitar kita, bahkan atas kita, itu karena disebabkan oleh kelemahan kita melawan kebatilan-kebatilan itu. Jadi persoalannya bukan dendam. Persoalannya bukan dendam. Persoalannya bukan benci. Persoalannya adalah sikap tabarri. Persoalannya adalah satu sikap yang harus kita tanamkan bahwa kita memerangi segala bentuk kebatilan. Wajahidil kuffar waghluz alaihim. Perangi orang-orang kafir dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Oleh karena itu ikhwan akhwat, ketika kita menunjukkan satu sikap tegas terhadap para pembunuh, para pendukung-pendukung pembunuh Imam Husain, itu sekali lagi bukan sebuah dendam. Allah Maha Pemaaf, iya. Tapi di sini bukan bidang maaf memaafkan. Di sini adalah ruang untuk kita tegas. Sebetulnya bahkan ulama-ulama ahlus sunnah, Al-Imam Ghazali bahkan berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika dia menjelaskan tentang sifat memaafkan, Al-Ghazali menjelaskan dengan baik. Kata Al-Ghazali, seorang tidak punya hak untuk memaafkan dosa orang lain kepada orang lain. Kalau A punya dosa kepada B, maka C tidak berhak untuk memaafkan dosa A.
Karena itu kita tidak berhak memaafkan dosa sosial. Ketika A berbuat dosa kepada kita, iya, kita maafkan. Tapi ketika A berbuat dosa kepada B, kata Al-Ghazali, kita tidak berhak memaafkannya. Lalu apa hak kita untuk memaafkan pembunuh Al-Imam? Apa hak kita untuk memaafkan mereka yang melakukan tindakan zalim kepada keluarga Rasulullah, orang-orang yang bahkan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang melaknat mereka adalah Rasulullah. Ikhwan akhwat, ada satu riwayat yang menarik. Suatu saat ketika Al-Imamul Hasan sedang berada di majelis Bani Umayyah, di sana ada Muawiyah, di sana ada Amr bin As, di sana ada Mughirah. 3 orang ini adalah pentolan-pentolan kejahatan. Amr bin As naik ke mimbar. Di mimbar itu dia mengutik Imam Ali, membicarakan dalam tanda kutip, mengejek, membicarakan kejelekan-kejelekan Imam Ali. Padahal Imam Ali tidak punya kejelekan apapun, tapi dia menyerang Imam Ali. Mughirah naik ke mimbar, dia pun menjelek-jelekkan Imam Ali. Imam Hasan diam, dia tidak melakukan apapun. Tapi kemudian dia diminta oleh majelis untuk naik ke mimbar, untuk menjawab 2 orang ini. Imam Hasan semula menolak, tapi karena dipaksa, Imam Hasan berkata, aku akan naik ke mimbar ini tapi dengan satu catatan. Kalian menjamin tidak akan melakukan apapun kepadaku dan mau menerima kebenaran. Menjamin bahwa Muawiyah, Amr bin As dan Mughirah akan menerima kebenaran dari apa yang aku katakan. Mereka menjamin bahwa mereka tidak akan menolak kebenaran. Imam Hasan naik ke mimbar, lalu dia mengutarakan sebuah hadis. Sesungguhnya la'anallahu ar-raqiba was-sa'iq. Allah melaknat orang yang menunggang kuda atau onta dan orang yang menariknya. Lalu Al-Imam Al-Hasan tanya kepada Mughirah dan Amr bin As, siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah yang naik kuda atau yang naik onta dan yang membawa onta, menarik onta itu? Bukankah ini, Imam Hasan menunjuk Muawiyah, salah satu di antara keduanya? Kedua orang itu mengatakan, iya, kami mendengar dan mengetahui itu. Kemudian Imam Hasan berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah melaknat kaum, sambil menunjuk Al-Mughirah. Rasulullah pernah melaknat kaum Al-Mughirah ini. Imam Hasan bertanya kepada Amr dan Muawiyah, benarkah bahwa Rasulullah pernah melaknat kaum ini? Dijawab oleh Amr dan Muawiyah, benar bahwa Rasulullah pernah melaknat kaum Mughirah, termasuk Mughirah itu. Kemudian Al-Imamul Hasan mengutarakan satu hadis lagi, bahwa Rasulullah pun pernah melaknat Amr bin As. Dan ditanyakan kepada Muawiyah serta ditanyakan kepada Mughirah, benarkah bahwa Rasulullah pernah melakukan ini? Dijawab oleh mereka berdua, benar. Lalu Imam Hasan berkata, aku bersyukur kepada Allah bahwa sesungguhnya ayahku Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib
dibenci oleh orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ayahku tidak memiliki kekurangan apapun. Itu menunjukkan kepada kita, ikhwan akhwat, bahwasanya melaknat itu bukan sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Rasulullah melaknat orang-orang tertentu. Imam Ali di dalam kunutnya sering melaknat sering melaknat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang yang telah mengkhianati Amirul Mukminin ketika dia dipaksa untuk maju oleh orang-orang tertentu dalam peristiwa tahkim, arbitrase antara pasukan Imam Ali dan pasukan Muawiyah di dalam perang Siffin. Imam Ali selalu melaknat Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Allah sendiri yang melaknat. Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Allah. Allah melaknat la'anallahu alladzina, Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Allah. Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Rasulullah. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Allah melaknat orang-orang yang kafir. Allah sendiri yang melaknat itu. Jadi laknat yang kita lakukan bukan karena dendam, justru karena sikap tabarri kita, berlepas diri dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang kafir. Lalu kalau ada orang yang berpikir yang kedua, bahwa menangisi Al-Husain adalah suatu sikap cengeng, menangisi Al-Husain adalah sifat yang tidak jantan, itu salah besar. Justru tangisan kepada Al-Husain, menangisi Al-Husain itu membawa semangat, membakar semangat kita untuk membela kebenaran. Dan itu kita rasakan betul di dalam diri kita. Betapa luar biasanya manfaat dari tangis. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya air mata, setetes air mata istighfar yang betul-betul keluar dari seseorang yang memohon ampun kepada Allah, menyesal atas dosa-dosanya, kata Rasulullah SAW, air mata seperti itu akan mampu memadamkan api neraka yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Api neraka hanya bisa dipadamkan oleh air mata, kekuatan air mata yang luar biasa. Karena itu air mata adalah sebuah ungkapan cinta kita, ungkapan kesetiaan kita, ungkapan walayah kita kepada Al-Imamul Husain alaihissalam. Karena itu ikhwan dan akhwat, kita sudah seharusnya sebagai pecinta Al-Husain untuk terus kita membangun rasa wilayah kita kepada beliau dengan antara lain menunjukkan, menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebagai bagian daripada tabarrukan, saya akan bacakan beberapa penggalan-penggalan dari apa yang terjadi pada Maulana Al-Husain alaihissalam di tanah Karbala. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Al-Abbas telah gugur sebagai syuhada. Aliul Akbar juga telah gugur sebagai syuhada. Semua pemuda-pemuda Ahlul Bait
gugur sebagai syuhada. Sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut Al-Husain lebih dahulu gugur sebagai syuhada.